Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Ibu Ina Nayani, guru dari SMP Negeri 27 Kota Tangerang. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pagi ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan mempelajari KD 4.11 menyimpulkan isi cerita inspiratif. Tujuan pembelajarannya adalah setelah proses pembelajaran selesai, siswa dapat menyimpulkan informasi cerita inspiratif. Anak-anakku sekalian, mari kita mulai dengan pengertian kesimpulan. Kesimpulan adalah ikhtisar atau pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya yang bersifat umum. Berikutnya, langkah-langkah menyimpulkan cerita inspiratif. Yang pertama, membaca. Membaca yang dimaksud di sini adalah membaca keseluruhan cerita sehingga mendapatkan gagasan yang sedang diceritakan. Apabila kamu tidak menemukan gagasan secara langsung, maka pahami kembali apa yang ingin disampaikan penulis. Karena saat kamu paham akan apa yang disampaikan, maka kamu akan mendapatkan gagasan tersebut. Langkah yang kedua yaitu menulis. Menulis dalam teks inspiratif ini bukan menulis keseluruhan cerita, namun menuliskan gagasan yang telah didapatkan. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan mudah untuk dipahami, maka cobalah menulis gagasan tersebut dengan bahasa kamu sendiri. Dan yang ketiga, menyimpulkan. Setelah kedua langkah di atas, maka langkah terakhir yang harus dilakukan adalah membuat kesimpulan akan gagasan tersebut. Melalui gagasan yang didapatkan, maka dapat disimpulkan apa yang ingin penulis sampaikan ke pembaca. Melalui poin inilah yang dapat memotivasi seseorang sehingga tujuan sebuah cerita inspiratif bisa tercapai. Nah, sekarang marilah kita berlatih menyimpulkan informasi cerita inspiratif. Anak-anakku sekalian, masih ingatkah cerita inspiratif dengan judul Kisah Tukang Kayu? Mari kita baca kembali ceritanya. Baiklah, setelah selesai membacanya, kita akan lakukan pembahasan gagasan yang terdapat dalam cerita kisah tukang kayu tersebut. Pada paragraf 1, seorang tukang kayu yang sudah tua minta izin untuk pensiun. Pada paragraf yang kedua, sang mandor merasa sedih, tetapi dia mengizinkan tukang kayunya pensiun setelah menyelesaikan satu proyek lagi. Pada paragraf ketiga, setelah ada proyek membuat rumah, tukang kayu diberikan tugas sebagai penanggung jawab. Ia diberikan kebebasan untuk membuat bangunan tersebut. Pada paragraf keempat, setelah tahu proyek terakhirnya adalah sebuah rumah, tukang kayu itu menjadi jengkel karena pasti memakan waktu yang lama. Akhirnya, ia bekerja bermalas-malasan tanpa memperhatikan kualitas bahan. Pada paragraf terakhir, setelah rumah itu selesai, sang mandor mendatangi tukang kayu, mengucapkan terima kasih, dan memberikan rumah tersebut kepada tukang kayu sebagai hadiah. Nah, anak-anakku sekalian, berdasarkan gagasan yang sudah kita catat tadi, akan kita simpulkan dan ini akan menjadi pelajaran hidup buat kita ya. Cerita tersebut mengajarkan pada kita untuk selalu sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, entah itu bekerja, belajar, atau berkarya. Berikan selalu usaha yang terbaik agar kamu tidak menyesal. Jangan seperti tukang kayu tua pada contoh cerita singkat inspiratif tadi. Hanya karena ia sudah malas mengerjakan sebuah rumah, ia bekerja asal-asalan dan menggunakan bahan yang buruk. Bayangkan, jika ia sungguh-sungguh mengerjakan rumah itu, ia bisa pensiun dan memiliki rumah yang bagus. Nah, anak-anakku sekalian, demikian tadi pembahasan menyimpulkan cerita inspiratif kisah tukang kayu.
Semoga ini akan menjadi pelajaran berharga buat kita. Kita akan menjadi orang yang lebih baik lagi. Untuk pemahaman yang lebih lanjut, silakan kalian mengerjakan tugas individu berikut. Demikian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.